dan kita akan mewawancara bersama Pak Alfian Mirza. Mungkin boleh dari saudara. Aku mau bertanya Pak tentang apa sih dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pemindah tanganan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya ya saya Mirza Syabani dari BPKAD Jabar. Mungkin ini berkaitan dengan saya menjelaskan pertama apa itu pemindah tanganan dulu ya. Jadi mungkin nanti akan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti diajukan yang lain. Karena kalau ditanya langsung terkait dokumen kan kita juga perlu mengetahui apa definisi pemindah tanganan dan lain-lainnya. Jadi simpelnya pemindah tanganan itu sebenarnya adalah transaksi barang milik daerah di sini. Dimana kalau pemindah tanganan pada khususnya itu transaksi dari instansi pemerintah provinsi ke luar instansi pemerintah provinsi. Di pemindah tanganan itu ada 4 mekanisme. Yang pertama penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh provinsi gitu. Kemudian kalau untuk menjawab dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu masing-masing dari 4 mekanisme itu nanti ada dokumen-dokumen persyaratannya sendiri karena memang prosesnya dari keempat mekanisme itu berbeda. Boleh disebutkan Bapak salah satu contoh apa saja barang yang contohnya di hibah? Kebetulan kalau di hibah sendiri, ini hibah kan merupakan pemindah tanganan kepada pihak di luar pemerintah daerah provinsi, yang mana pemerintah daerah provinsi tidak mendapat kompensasi apapun ya, artinya diserahkan secara cuma-cuma. Sebenarnya kalau untuk objek atau barangnya yang bisa dipindah tangankan itu bisa macam-macam, dari mulai jenis tanah, bangunan ataupun tanah dan bangunan ya. Satu kesatuan itu bisa kendaraan dan peralatan-peralatan barang inventaris lainnya. Jadi pada dasarnya semua jenis barang yang ada di PMD bisa dihibahkan. Namun dari syarat hibah itu tentu saja ada syarat-syarat siapa yang boleh menerima hibah tersebut. Karena tidak semua pihak, tidak semua institusi baik terutama swasta bisa menerima hibah dari institusi pemerintah. Kalau boleh tahu salah satu syarat bisa menerima hibah itu apa? Kalau hibah sendiri mungkin kita jelasin subjek atau subjek-subjek yang dapat menerima hibah ya. Yang pertama memang dari pemerintah ke pemerintah, baik dari pemerintah provinsi ke pemerintah daerah, kabupaten, kota lainnya, atau dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penerima hibah itu bisa berupa lembaga non pemerintah, bisa seperti yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan PMI, atau yayasan yang bergerak di bidang sosial, bidang keagamaan. Sebagaimana bahwa yayasan tersebut memang terdapat akta hukumnya ya, akta yayasan yang sudah disahkan oleh Kemenkumham. Jadi yayasannya berbadan hukum. Kalau hibah di provinsi sendiri, terutama hibah barang ya, dalam aturannya tidak bisa diserahkan ke perorangan. Kalau hibah barang harus lembaga yang berbadan hukum dengan memenuhi persyaratan seperti tadi ya. Kalau lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan, agama, sosial, dan tidak komersial. Kalau hibah berarti kalau hibah sendiri mekanismenya dari atas ke bawah Pak? Apa bisa dari bawah ke atas gitu? Kalau misalkan yang saya pahami, kalau misalnya dari atas ke bawah pasti jelas ya, maksudnya dari
ngasih buat provinsinya. Sedangkan kalau misalkan dari provinsi ke atas pernah ngasih hibah apa sih Pak? Jadi kalau mungkin kita terangin dulu ya, maksudnya sebenarnya antara pemerintah pusat dan provinsi dalam konteks hibah ini itu tidak ada atas bawah gitu ya. Jadi ya sama-sama pemerintah lah, sama-sama entitas pemerintah, bedanya pusat ini daerah gitu. Dan masing-masing entitas itu bisa menghibahkan jenis barang apapun ya, termasuk dari pemerintah pusat ada instansi pusat yang memerlukan kendaraan, mungkin di provinsi ada kendaraan yang berlebih, jadi kan kita bisa menghibahkan kendaraan tersebut, khususnya biasanya yang kendaraan ya seperti kendaraan pengangkut atau apa gitu. Kadang mereka instansi yang memerlukan kendaraan tersebut kan pusat juga ada beberapa satuan kerja yang wilayahnya di provinsi Jawa Barat yang statusnya pemerintah pusat. Jadi bisa dari pusat ke sini ke provinsi, bisa dari provinsi ke pusat bisa. Mungkin buat selanjutnya, apakah ada tata cara atau mekanisme tentang mengenai pemindahan tanganan ini? Kalau tata cara terkait pemindah tanganan, baik hibah maupun penjualan ataupun ruslah ataupun tadi tukar menukar ataupun penyertaan modal daerah, itu secara umum ada dua mekanisme, yaitu mekanisme dari permohonan pihak lain dan yang kedua mekanisme dari inisiatif sendiri atau inisiatif dari pemerintahnya itu sendiri. Ya misal tapi memang beberapa mekanisme ini kebanyakan, misal dari hibah ya, dari provinsi sendiri kebanyakan kita memberikan hibah kalau ada permohonan dari pihak lain. Jarang sekali kita inisiatif memberikan hibah inisiatif sendiri ya, maksudnya kita kepinginnya sendiri gitu. Kita ada permohonan dari pihak lain, ada surat permohonan, ada proposal, baru kita telaah ya, kita kaji, kita lihat persyaratannya sudah memenuhi belum, baik dari sisi organisasi pemohonnya maupun sisi dokumen-dokumen kelengkapannya, kemudian sisi aturannya juga, kita aturan untuk melepaskan asetnya gitu. Kemudian kalau penjualan karena di kita untuk untuk melakukan penghapusan barang-barang inventaris itu kebanyakan inisiatif kita sendiri. Kalau penjualan kita lakukan berdasarkan kebutuhan kita untuk menghapus barang-barang yang sudah rusak berat. Karena kalau penjualan kan mekanismenya, kalau di pemerintah sendiri kan lelang terbuka. Jadi pihak yang pihak pembelinya baru kita tahu setelah lelang itu ada pemenangnya gitu. Jadi kita inisiatif untuk mengurus pengajuan lelangnya lelangnya dilakukan, ada pemenangnya, baru kita jual, kita serah terimakan. Biasanya masuk ke rekening kas daerah. Kalau tukar menukar juga sama seperti hibah, permohonan. Ketika ada permohonan ruslah saling tukar gitu, itu baru kita memproses tukar menukar. Penyertaan modal juga sama. Ketika ada BUMD yang memang badan usaha milik daerah yang memang menginginkan penambahan modal dari aset, kan penambahan modal bisa dari uang ya, dari APBD, uangnya disertakan karena modal dalam bentuk uang, dan ini kan dalam bentuk aset. Ketika ada permohonan dari badan usaha yang meminta hal tersebut, ya baru kami urus. Jadi mekanismenya ada dua tadi secara umum ya. Kalau untuk mekanisme berurutan itu kan setiap bentuk pemindah tangan kan beda-beda. Mungkin tadi agak mundur lagi ya Pak, boleh
sebutin nggak Pak apa saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan itu, tapi dalam segala ini jenis dari hibah, penjualan, terus sama penyertaan modal. Ya, kalau sebenarnya dokumen-dokumennya tuh apa namanya banyak ya. Kalau mau dijelasin satu-satu juga apa namanya banyak juga. Jadi mungkin secara intinya sih ya, kalau penjualan kan itu usulan di internalnya kan dari perangkat daerah. Nah itu kita sendiri mastiin bahwa perangkat daerah itu sudah menginventarisir. Jadi ada namanya daftar barang inventaris yang apa namanya inventarisir barang-barang yang ada, yang fisiknya ada dan daftarnya juga secara fisik maupun administratif ya. Kemudian ya ada surat pernyataan dari kepala badan kepala dinasnya gitu terkait barang-barang tersebut. Kalau untuk penjualan nanti baru masuk ke kita proses penilaiannya, terus kita proses persetujuannya, baru nanti kita kembalikan lagi ke pengguna atau ke dinas untuk mereka yang memohonkan lelang ke aktor lelang. Jadi kalau penjualan memang tidak terlalu banyak syaratnya, karena itu internal sih, dari internal dinas ke ya internal provinsi, internal provinsi. Kita harus memastikan secara administratif dan fisiknya itu apa namanya tertib gitu. Nah kalau hibah memang ini karena yang minta langsung dari pihak luar provinsi ya, pihak luar institusi provinsi, tentunya kan kita apa namanya membuat syarat yang agak banyak ya, seperti ya proposal harus dilengkapi apa namanya. Sebenarnya mungkin dalam proposal itu cukup satu proposal dan permohonan. Cuman kan dalam proposal juga harus melengkapi kalau organisasi ada ADART, ada SK apa tuh, badan hukum ya, ada pokoknya dan lain-lain. Itu kan dalam satu proposal di Benel itu kan syaratnya udah banyak juga dan permohonan. Kemudian kalau apa namanya perislah tukar menukar sama permohonan juga. Dan kalau di ruslah kita juga minta kajian dari pemohon kenapa barang tersebut perlu diruslah, atau ya kenapa pihak lain memohon ruslah gitu. Kita juga perlu kajian apakah dari sisi teknis, dari sisi ekonomis, dari sisi yuridis, mungkin ada sesuatu yang apa namanya yang memerlukan bahwa itu perlu diruslah atau tidak gitu. Kemudian yang penyertaan modal, kalau penyertaan modal sendiri secara mungkin dari pengalaman saya belum pernah apa namanya, sejak saya masuk belum pernah berkecimpung. Cuman kalau penyertaan modal sendiri memang harus ada permohonan dari BUMD Badan Usaha Milik Daerah yang meminta, dan harus ada kajian juga, kajian ekonomis kenapa aset milik pemerintah perlu dilakukan penyertaan modal ke BUMD tersebut. Apakah harus ada kajian dari sisi bisnis juga dari BUMD. Jadi setelah penyertaan modal ini dilakukan, mereka mendapat tambahan modal, aset dan lain-lain. Kemudian bagaimana sisi bisnis mereka mengembangkannya setelah mendapat itu. Jadi kajiannya memang ada kajian pra dan kajian keuangan setelahnya, forecasting keuangannya itu kalau untuk penyertaan modal. Dan juga nanti diusulkan juga ke DPRD, dibuat PRD.
pertanyaan dari kita. Tadi alhamdulillah udah cukup banyak terjawab juga dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan. Mungkin kita ingin berterima kasih sekali lagi kepada Bapak telah menyediakan waktunya untuk menjawab pertanyaan kita dan untuk memenuhi penugasan di perkuliahan kali ini. Terima kasih, mungkin saya akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek.